Kembali lagi di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras itu? Kalau dilihat aja dari namanya triple berarti ada tiga ya. Nah, maksudnya triple sini adalah ada tiga bilangan ya. Sebut saja bilangannya itu adalah bilangan A, B, dan C. Nah, dalam kasus ini anggap saja bilangan C ini adalah bilangan yang paling besar ya. Nah, C ini adalah bilangan yang paling besar. Nah, bilangan A, B, C ini dikatakan triple Pythagoras ya. Jika bilangan yang terbesar ini kalau dipangkatkan 2 itu sama dengan dua bilangan yang lain kalau dipangkatkan 2 lalu dijumlahkan itu hasilnya sama dengan bilangan yang terbesarnya kalau dipangkatkan 2. Atau dalam kata lain, ketiga bilangan tersebut memenuhi teorema Pythagoras. Nah, contohnya di sini Pak Aman akan berikan contoh ya. Contoh. Nah, misalkan bilangan 6, 8, 10 ya. Nah, di sini kan yang terbesarnya kan bilangan 10 ya. Nah, kalau 10 kita pangkatkan 2 ya. Itu kan sama dengan 100. Lalu 6 dipangkatkan 2 ditambah 8 dipangkatkan 2 itu sama dengan 36 tambah 64 sama dengan 100. Nah, ternyata 10 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Maka, karena memenuhi teorema Pythagoras, maka 6, 8, 10 itu adalah triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras. Nah, cukup mudah bukan? Yang penting dia memenuhi ketiga bilangan tadi, memenuhi teorema Pythagoras, maka ketiga bilangan tersebut disebut triple Pythagoras. Nah, yang jadi pertanyaan, buat apa sih kita belajar triple Pythagoras? Nah, dengan kita belajar triple Pythagoras, kita dapat menemukan tiga bilangan yang kita bisa gambarkan menjadi segitiga siku-siku. Jadi, setelah kita mengetahui ternyata 6, 8, dan 10 itu merupakan triple Pythagoras, maka kita bisa membuat segitiga siku-siku yang panjang sisi miringnya 10, lalu panjang sisi lainnya, panjang kedua sisi lainnya itu 6 dan 8. Nah, sehingga kita mudah untuk menggambar segitiga siku-siku, seperti itu ya. Dan juga ternyata ada cara yang mudah untuk menentukan triple Pythagoras ini ya. Nah, di sini Paman akan menjelaskan. Coba kalian lihat. Nah, kalau di sini P kuadrat tambah Q kuadrat ini adalah C-nya ya, adalah C-nya. Kalau yang ini adalah B-nya, ini adalah A-nya ya. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan rumus ini untuk menentukan triple Pythagoras? Yang pertama, Paman ingin menjelaskan aturannya dulu, bahwa P dan Q ini merupakan bilangan asli ya, merupakan bilangan asli. Artinya bilangannya mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti tidak boleh 0 ya. Lalu yang harus ditekankan lagi ini yang pertama ya. P dan Q itu merupakan bilangan asli. Yang kedua, P ini kita pilih harus lebih besar dari Q. Ya, bilangan P kita pilih harus lebih besar dari Q. Contohnya seperti apa sih, Paman? Oke, mari kita contohkan di sini ya. Nah, di sini Pak Man ingin mengambil P-nya itu sama dengan berapa ya? Misalkan Pak Man ambil P-nya 3. Oke. Lalu Q-nya Pak Man ambil 4. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Q-nya harus lebih kecil dari P. Ya, boleh diambil 2 atau 1. Di sini Pak Man coba ambil 1 ya. Nah, berarti C-nya sama dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Berarti di sini 3. P-nya kan tuh 3 ya. 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 berarti
C-nya ini 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, C-nya 10 ya. Lalu kita cari A-nya. A-nya sama dengan 2P Q. Atau 2 kali P kali Q. 2 dikali P-nya berapa? P-nya 3, Q-nya 1. Maka A-nya 6. Ya. Lalu untuk B-nya itu sama dengan P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2. P-nya tadi 3, 3 pangkat 2 dikurangi Q-nya 1, 1 pangkat 2 berarti 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, maka kita dapat hal yang sama ya, seperti yang di atas. Dapat bilangan 6, sebentar ya, 6, lalu 8, dan C-nya 10. Ya. Maka langsung dapat triple Pitagorasnya, sama seperti contoh sebelumnya ya. Pitagoras itu 6, 8, 7. Nah, jadi kita bisa pakai rumus ini untuk, oke, mohon maaf, ini ada salah tulis, 6, 8, 10 ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan triple Pitagoras. Nah, coba kayaknya kurang nih kalau kita kasih contoh satu saja. Kita kasih contoh yang lain lagi ya. Nah, Paman akan mencontohkan lagi. Misalkan kita ambil P-nya sama dengan 0. Oh iya, 0 nggak boleh ya. Harus paling rendah 1 ya. Oke. Misalkan P-nya diambil sama dengan 2 di sini ya. Oke. Q-nya boleh nggak kita ambil 2 juga? Nggak boleh ya. Q-nya harus lebih kecil dari P. Maka berarti yang lebih kecil dari 2 itu 1. Kan ya? Berarti kita tentukan C-nya. C tadi apa? Sama dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Dapatlah C-nya itu sama dengan 5 ya. Lalu kita coba lagi untuk cari yang A-nya. A-nya tadi sama dengan 2P Q ya. Berarti 2 dikali P-nya 2, Q-nya 1, berarti 2 kali 2, 4 kali 1, 4 ya. Maka dapatlah A-nya 4. Ya. Lalu kita cari yang B-nya lagi. Wah, B tadi sama dengan P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2. Sama dengan, nah P-nya tadi berapa? 2 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Berarti 4 dikurang 1 ya. Maka B-nya sama dengan 3. Nah, inilah alasan ya mengapa P dan Q itu tidak boleh sama atau Q-nya lebih dari P. Kalau dia sama nanti B-nya 0 ya. Misalkan di sini sama-sama 2 tadi ya. Misalkan sama-sama 2 berarti di sini 4 dikurang 4 sama dengan 0 dong ya. Nah, makanya dia nggak boleh sama. Dan P-nya harus lebih besar. Kalau P-nya lebih kecil dari Q, dia hasilnya nanti jadi negatif ya. Makanya tadi Pak Man ulangi ini ya syaratnya ya. Menggunakan P-nya dia harus bilangan asli, yaitu bilangan yang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu yang P-nya harus lebih besar dari Q. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ya triple Pitagorasnya. Sebentar. Nah, kita sudah mendapatkan triple Pitagorasnya itu ya, Pitagorasnya 3, 4, 5 ya. Nah, jadi kalau kalian mau menggambar segitiga siku-siku bisa menggunakan segitiga yang panjang sisi miringnya 5, lalu panjang kedua sisi lainnya itu 3 dan 4 ya. Bisa gunakan cm juga ya. Pun cm atau gunakan meter juga nggak masalah dan satuannya ya. Nah, coba kita buktikan ya, benar nggak ya? Seperti ini. Buktikan saja, berarti harusnya ya C pangkat 2 itu harusnya sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kalau dia triple Pitagoras, memang kalau dia memang benar triple Pitagoras. C-nya itu 5 ya. 5 pangkat 2 berarti A-nya 4,
berarti 4 pangkat 2. B-nya 3 ya, berarti 3 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. Ini tetap tulis 25. 16 tambah 9, 25. Ternyata sama ya. Maka dia memenuhi ini. Memenuhi teorema Pythagoras. Ya. Maka ini merupakan 3, 4, 5 ini merupakan triple Pythagoras. Nah, sekarang kalian bisa coba dengan bilangan yang lain, mau pakai P-nya 3, Q-nya 1, atau P-nya 3, Q-nya 2, dan seterusnya ya. Silahkan dicoba sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.